Kita akan pergi jauh. Aku tahu itu bakal sia-sia. Beberapa hari lagi, roti kita akan habis. Kau sudah memikirkan bahayanya? Bagaimana dengan binatang buas dan penyamun? Kalian 11 bersaudara. Semuanya berani dan kuat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan mengemasi barang-barangmu dan membekalimu roti. Aku tidak akan ikut perjalanan ini jika bukan karena kau. Bantu ibumu sana. Urus rumah dan domba. Kami sudah dewasa sekarang. Kenapa kami tidak boleh ikut? Tidak, anakku. Kami memutuskan untuk tidak membawa anak-anak kami dalam perjalanan ini. Kalian masih muda, tidak berpengalaman dan belum tahu bagaimana bahaya di luar sana. Dalam perjalanan seperti ini, pengalaman itu perlu. Bagaimanapun, hati-hati. Aku dengar penyamun menunggu untuk menyergap dan merampok kafilah. Tidak akan ada yang berani menyerang 11 saudara yang kuat. Lagi pula, beberapa warga Kanaan lain juga ikut dengan kami. Yokebed, Gershon, dan Kohat. Aku tidak mau cemas memikirkan rumah dan domba. Aku mengandalkanmu untuk mengurus semuanya. Aku akan mengemasi barang-barangmu agar kau siap berangkat. Terima kasih. Ini beberapa potong roti. Kita tidak punya lagi. Ini cukup. Kau sudah sembunyikan uangmu di tempat aman? Jangan khawatir, uangnya aman. Meskipun aku ragu dengan perjalanan ini. Apa hewan-hewan ini cukup buat perjalanan kita? Ya, mungkin. Mereka akan membawa kita saat kita pergi dan membawa gandum saat kita kembali. Itu pun kalau gandumnya masih ada. Kami ikut kalian. Warga Kanaan yang lain juga sudah siap sekarang. Itu lebih baik. Semakin banyak kita, semakin berkurang bahayanya. Mengingat bahaya dalam perjalanan ini, kuharap kita tidak pulang dengan tangan hampa. Percayalah pada Allah, kita cuma harus berikhtiar. Jaga diri kalian baik-baik. Dan tolong juga jaga keluarga kami. Kau tidak pergi dengan kakak-kakakmu? Aku mau pergi, tapi ayah tidak akan mengizinkan. Kau belum tanya. Dia mungkin akan izinkan. Entahlah. Salam anak-anakku. Kami siap untuk berangkat. Apa ayah izinkan? Ayah, bolehkah aku ikut perjalanan dengan mereka? Tidak, tidak usah. Kau tinggal di sini bersamaku untuk mengurus masalah suku selama kakak-kakakmu pergi. Jika ayah berkenan, apakah ayah mau memberi kami panduan untuk perjalanan ini? Seperti kataku, aku yakin paceklik ini akan membawa hikmah. Aku sarankan kalian untuk menafsirkan berbagai kejadian dalam perjalanan ini sebagai pertanda baik, bukan pertanda buruk. Semua kejadian ada alasannya. Doakan kami, ayah. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ayah. Yakinlah. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ayah.
Yakinlah kami akan kembali dengan berhasil, Ayah. Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Ayah. Ayo kita berangkat cepat. Hati-hati. Ya Allah, semoga mereka berhasil dan pulang dalam keadaan sehat. Amin. Kau mau pergi kemana, Zulaika? Kau keluar lagi? Aku dengar Yuzarsif kembali dari perjalanan. Aku akan pergi ke tepi sungai Nil untuk melihatnya. Kau yakin dia akan ada di sana? Aku yakin dia akan ada di sana. Kalian lihat? Sangat sederhana. Dan dia tidak menghiraukan ejekanmu. Kurasa dia sudah gila. Tetapi aku menghormati dia. Orang gila tidak pantas dihormati. Anak-anak selalu mendapatkan uang darinya dengan menyampaikan berita bohong tentang Yuzarsif. Tapi dia terus memberi mereka uang. Meskipun mereka memanfaatkan dia tidak pernah putus harapan. Begitu dia dengar berita tentang Yuzarsif, dia langsung pergi untuk melihatnya. Padahal Yuzarsif berpindah kota setiap hari. Dia tidak akan pernah melihatnya. Ada apa? Yuzarsif tidak datang. Aku menunggu. Suatu hari dia akan datang. Yusufku akan datang. Nyonya yakin? Aku tidak ragu, tentu saja dia akan datang. Bulan tidak selalu bersembunyi di balik awan. Hentikan, Zulaika, hentikan. Kau tidak dengar, dia berpindah kota setiap hari. Dia tidak pernah ada di Tips. Matamu menjadi rabun karena kau menunggu Yusuf begitu lama. Aku tahu dia bermain jinak-jinak merpati. Tugasku adalah menunggu dia di sini. Dan tugasnya adalah membiarkan aku menunggu. Aku akan duduk di sini setiap hari sampai dia datang, berapa lama pun yang dibutuhkan. Apa kau tidak lelah menunggu? Berapa lama kau akan menunggu? Kau tidak sedang jatuh cinta. Menunggu adalah seluruh hidupku. Jika aku tidak menunggu, lalu untuk apa aku hidup? Penantian ini memberiku harapan. Ini memberiku tujuan hidup. Aku mencium aroma Yusuf. Aku mencium aroma Yusuf. Aku mencium aroma Yusuf. Sungguh dia pasti ada di sini. Kau menghayal. Yusuf tidak ada di sini. Tidak, aku yakin dia ada di sini. Aku bisa mencium aromanya, dia pasti di sini. Hentikan, dasar gila. Untuk apa Yuzarsif ada di sini?
Maafkan aku. Aku keterlaluan. Aku menyesal. Aku tidak marah padamu. Aku kecewa padanya. Kalaupun dia datang, aku tidak berharap kalian akan memberiku pujian. Tapi dia akan datang. Penantian ini suatu saat akan berakhir. Ladang ini kini kering kerontang. Tapi paceklik ini akan segera berakhir. Dan banyak petani Mesir bisa menggarap tanah ini. Tanah ini sekarang milik pemerintah Mesir. Kita harus bagikan ini pada petani yang tidak punya tanah. Mereka bisa bekerja di sini dan membayar pajak ke pemerintah. Bagus sekali. Dengan begitu, budak bisa memiliki tanah. Benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di Kanaan sekarang. Bagaimana mereka melewati paceklik. Aku harap ayah dan saudara-saudaraku ada di sini. Mereka bisa bertani di tanah yang luas ini. Jika sungai Nil bisa kering seperti itu, maka situasi di Kanaan pasti lebih parah. Salam untuk kafilah dari Babylon. Dari mana kalian dapat gandum ini? Salam untuk kalian. Ini dari Mesir. Pergilah ke sana. Kalian tidak akan pulang dengan tangan hampa. Apakah Mesir masih jauh? Menara pengawas Mesir bisa terlihat dari sini. Terima kasih. Selamat tinggal. Ayo, lebih cepat. Ada apa ini? Sebelumnya kau enggan untuk ikut, sekarang kau bersemangat sekali, ha? Baru sekarang harapanku timbul.
Kau mau pergi kemana? Udara dingin, nanti kau sakit. Aku bisa menahan dingin dengan memakai baju rangkap. Meskipun batu berjatuhan dari langit, aku akan tetap pergi. Kenapa kau tidak di rumah saja? Kita bisa pergi bersama bila cuaca membaik. Jatuh cinta berarti tidak berdiam diri di rumah. Kau sudah terlalu lama duduk menunggu di samping patung batu itu. Kau masih mau menunggu? Lalu apa hasilnya? Apa Yusuf datang? Kau tidak lelah sia-sia menunggu? Kenapa kalian tidak mengerti juga? Aku memejamkan mataku setiap malam berharap akan bertemu dia. Dan aku menunggu lama di samping patung batu itu, selalu berharap untuk melihatnya. Kalian tidak mengerti bahwa menunggu Yusuf adalah hidupku. Aku tidak akan pernah lelah untuk menunggu Yusuf. Yang bisa kulakukan untuk Yusuf hanyalah menunggunya. Kalian mau mengingkari itu dariku? Kami tidak akan ikut denganmu. Pergilah kemanapun kau suka. Kau sudah gila. Kau tidak waras. Kau sudah menghancurkan hidupmu. Untuk apa kami melakukan hal yang sama? Ayo kita masuk. Aku tidak mau ada di luar di tengah cuaca seperti ini. Percuma saja mengasihani dia. Ayo. Apa yang kau lakukan di sini, Zulaika? Kau tidak punya rumah. Rumah seluas istana, sesempit kuburan, dan segelap penjara. Ya, aku punya. Itu lebih baik dibandingkan di situ. Kau akan sakit jika tetap di situ. Aku menunggu seseorang. Aku diberitahu dia akan datang. Jika dia tidak datang, baru aku pergi. Tinggalkan saja dia. Ada apa? Aku kira kalian memutuskan untuk tidak peduli lagi padaku. Iya, tapi percuma saja. Kami terbiasa denganmu. Kami sudah bersamamu sejak kami masih kecil. Kami tumbuh besar di istanamu. Kami tidak punya tempat tujuan lain. Pergi dan tinggalkan aku. Kalian mengganggu privasiku. Kami tidak bisa membiarkan kamu duduk sendirian di sini. Aku merasa lebih kesepian bila bersama kalian. Yusufku selalu bersamaku. Tapi bila kalian tiba, dia meninggalkanku. Apa ini nafsu birahi? Apa dia menginginkan tubuh Yuzarsif? Apa menurutmu tubuh Zulaika di umur seperti ini masih memiliki hasrat birahi? Semakin tua, dia menjadi semakin baik. Aku merasa aku mencintai Zulaika serta cinta Zulaika.
Tulis nama kalian di papirus ini. Kami 10 bersaudara. Aku Lewi, Simeon, Yehuda, Gad, Dan, Zebulon, Isakar, Asyar, Naftali, dan Ruben. Kami putra Yakub dari Kanaan. Kalian 10 bersaudara. Kenapa kalian datang ke Tips? Kenapa yang lain datang? Kami sama seperti mereka. Mereka bukan urusanmu. Jawab pertanyaanku. Kenapa kalian datang ke Mesir? Kami datang kemari untuk membeli gandum. Negeri kami juga dilanda paceklik. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami harus mengidentifikasi orang asing dan mencari tahu apa kalian sudah membeli gandum atau belum. Apa kalian berasal dari negeri yang dilanda paceklik? Atau kalian cuma mau membeli gandum untuk dijual kembali? Tulis nama kalian di atas papirus itu. Kenapa ada banyak sekali syaratnya? Jika kalian tidak mau menjual gandum, kenapa kalian tidak bilang saja? Ini adalah peraturan negara Mesir. Kalau tidak suka, kalian boleh pergi. Gandum yang tersedia tidak banyak. Cukup, Simeon. Aku minta maaf. Jika peraturan ini untuk semua orang, kami akan mematuhinya. Katakan apa yang harus kami lakukan. Kalian tulis nama kalian di atas papirus. Setelah itu kami akan menunggu instruksi dari Yang Mulia Yuzarsif. Kau dan saudara-saudaramu harus menunggu di dekat gerbang sampai kami mendapat jawaban. Ya, baiklah. Tidak perlu berdebat. Kita datang untuk cari gandum atau berkelahi. Kenapa kau mencari gara-gara? Nabiullah, penjaga di gerbang Suriah ingin melapor kepada Anda. Suruh dia untuk masuk. Salam untuk Yang Mulia Yuzarsif. Salam juga untukmu. Apa yang ingin kau laporkan? Sebanyak 390 orang memasuki Tips melewati gerbang Suriah pekan yang lalu. Masing-masing keluar membawa sekarung gandum melewati gerbang itu. Mereka datang dari Hiti, Hepiferia, dan juga Suriah. Aku rasa tidak ada lagi laporan yang mulia, kecuali 10 bersaudara dari Kanaan yang ingin masuk hari ini. Kami hentikan mereka untuk meminta instruksi Anda. Kanaan? 10 bersaudara? Kau menanyakan nama mereka? Ya, Yang Mulia. Tertulis di sini. Ini mereka? Bani Israel? Ada apa, Nabi Allah? Apa terjadi sesuatu? Apa yang tertulis di papirus itu? Hanya nama-nama 10 orang asing dari Kanaan. Malik, dengan rasa hormat, bawa mereka ke istana. Demi Allah, katakan apa yang terjadi. Kau tidak mau bilang padaku. Akhirnya takdir membawa saudara-saudaraku kemari. Mereka datang untuk menyaksikan terpenuhinya janji Allah. Setelah 30 tahun. Atas kehendak Allah, kami berpisah selama itu. Aku minta kau tidak bilang pada siapapun tentang kehadiran saudara-saudaraku di sini. Terima kasih, ya Allah. Sekali lagi terima kasih. Di mana mereka? Itu mereka. Kalian dari Kanaan? Iya, kami semua dari Kanaan. Tapi kalian lebih dari 10 orang. Kami diberitahu ada 10 bersaudara dari Kanaan. Kami 10 bersaudara. Yang lain juga berasal dari Kanaan.
Aku dikirim oleh gubernur Mesir. Jadi aku minta maaf jika kalian tersinggung atau waktu kalian banyak terbuang. Kalian bersepuluh boleh memasuki Thebes. Aku ditugaskan untuk mengantar kalian semua ke istana gubernur Mesir. Bagaimana dengan orang Kanaan yang lain? Mereka boleh pergi dan membeli gandum. Kalian semua ikut aku. Kenapa cuma kami? Aku tidak tahu. Kalian bisa tanyakan itu pada gubernur. Ayo. Lewi, kalian mau pergi kemana? Apa yang kalian lakukan? Jangan khawatir. Kalian akan dapat gandum. Nanti kalian bertemu lagi di gerbang ini. Bawa hewan-hewan mereka ke kandang. Tolong rawat dan beri makan sampai mereka kembali. Aku tidak mengerti. Kenapa kalian yang tadinya kasar, lalu bersikap ramah pada kami? Kenapa kami diundang ke istana gubernur? Penjaga gerbang tadi bersikap kasar karena dia tidak tahu. Kalian mendapatkan perlakuan baik berkat keramahan dari gubernur Mesir. Apa dia baik pada semua orang? Rakyat Mesir cinta Yuzarsif. Dia baik pada semua orang. Tapi dia tidak mengundang semua orang ke istananya. Kalian harus menanyakan alasannya. Karena aku tidak tahu. Tunggu di sini sebentar. Kau lihat, Asenat. Mereka adalah saudara-saudaraku. Tapi aku tidak mengenali mereka. Ini adalah istana Akhenaten, Fir'aun Mesir. Kalian orang asing pertama yang masuk ke istana ini. Aku rasa yang berdiri di depan di samping Malik adalah Lewi. Aku mengingat dia dengan sangat baik. Dia saudaraku yang paling dekat. Dia mencegah mereka membunuhku. Ya Allah, rambut mereka sudah memutih semua. Mereka semakin tua seiring perjalanan waktu. Yang berdiri di belakang adalah Yehuda. Dia selalu memandang sekitar dengan curiga. Dia curiga pada semuanya. Kelihatan sekali sikapnya masih beringas. Ya Allah, mereka sudah berubah menjadi 10 pria yang kuat. Semoga adikku Benyamin ada di antara mereka. Rambut dan janggut sebagian dari mereka sudah memutih. Asenat, apa mereka akan mengenaliku? Jangan khawatir. Kau lebih muda dari mereka. Jadi kau yang paling banyak berubah. Apalagi kau berpakaian seperti ini. Masuklah. Aku harap begitu. Ayo,
Ya Allah, bagaimana aku menghadapi mereka? Bagaimana kalau mereka mengenaliku? Kau jangan khawatir. Mereka itu saudaramu. Tidak akan terjadi apa-apa. Saudara yang pernah ingin membunuhku dan sekarang jadi orang asing. Lagi pula, aku punya rencana untuk mereka, jadi mereka tidak boleh mengenaliku. Pertanda dari yang sudah dijanjikan? Aku tidak tahu apa rahasia dari kata yang membuatku tenang. Setiap kali aku memikirkan hal itu. Aku mau mereka menginap di sini beberapa hari. Sudah 30 tahun aku tidak bertemu mereka. Kita harus cari tahu kenapa mereka membawa kita kemari. Menurutmu, kenapa Gubernur Mesir ingin menemui kita? Mestinya kita tidak kemari. Sekarang kita terjebak dan tidak bisa keluar dari sini. Tenanglah. Aku merasa aman. Aku tidak melihat adanya niat jahat. Semuanya dilakukan sesuai perintah Anda. Lalu sekarang? Saudara-saudaraku adalah tamu kita. Mereka akan menginap selama beberapa hari. Suruh Memi Sabu untuk menyiapkan semua yang terbaik yang kita punya untuk mereka. Malik, aku menangkap kesan bahwa mereka tidak merasa aman. Mereka tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Katakan jika gubernur ingin menghukum mereka, dia tidak akan mengundang mereka ke istana. Jangan khawatir, aku akan menenangkan mereka. Selamat datang. Kuharap kalian sudah melepas lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Kanaan. Kenapa kau membawa kami kemari? Dan kenapa gubernur ingin bertemu kami? Gubernur tidak akan mengundang kalian ke istana jika dia ingin menghukum kalian. Kenapa gubernur Mesir ingin menemui kalian semua? Cuma dia yang tahu. Tugasku hanya melayani kalian semua. Memi Sabu, tangan kanan gubernur Mesir, siap membantu kalian. Dia akan melakukan apapun yang kalian perintahkan. Mewakili Gubernur Mesir, aku mengucapkan selamat datang. Aku sarankan kalian untuk mandi guna menghilangkan debu dan rasa lelah akibat perjalanan kalian. Aneh sekali, aku tidak bisa mengenali yang mana Dan, Gad, atau Naftali. Mereka sudah banyak berubah. Apa yang akan kau lakukan pada mereka? Mereka sudah menzalimi aku. Yang mereka lakukan padaku bahkan tidak dilakukan oleh dua musuh bebuyutan sekalipun. Mereka pantas mendapat hukuman berat. Tapi aku sudah memaafkan mereka di saat mereka menjualku sebagai budak. Bagaimana dengan ayahmu, Yakub? Apa dia juga sudah memaafkan mereka? Tidak. Aku yakin dia tidak akan memaafkan mereka jika dia tahu apa yang mereka lakukan. Semoga Allah mengampuni mereka. Aku harus melakukan sesuatu untuk mereka. Kutukan ayah adalah musibah. Aku tidak akan semudah itu memaafkan mereka jika aku ada di posisimu. Memi Sabu,
Siapkan tempat istirahat di istana setelah makan malam. Mereka pasti lelah. Baiklah. Istana Fir'aun yang sebelumnya dikunjungi oleh para keturunan dewa, kini didatangi orang-orang seperti mereka. Apa yang mereka lakukan di sini? Sepertinya mereka tamu Tuan Yuzarsif. Mereka sangat lapar. Paceklik di Kanaan pasti sangat parah. Kalau tidak, mereka tidak akan datang jauh-jauh kemari. Mereka sangat lapar. Bagaimana dengan istri dan anak-anak mereka? Kalian tertutup oleh debu. Tempat ini sudah jadi sarang laba-laba, dingin, gelap, dan ditinggalkan seperti aku. Aku masih ingat nama kalian semua, tapi aku sudah lupa. Patung mana memiliki nama apa? Horus. Aku sudah lupa. Thoth dan Anubis. Montu, Nephthys, Bastet. Ya, itu nama-nama kalian. Dulu aku sering datang untuk memuja kalian di sini. Amon. Di mana? Amon. Di mana? Di mana Amon? Amon, kau lihat betapa sulitnya aku mencarimu. Aku dulu tahu di mana kau berada.
Ya, benar. Aku selalu tahu. Tunggu dulu. Kenapa kau masih berdiri? Kau tidak lihat bagaimana Yusuf menjatuhkan tuanmu di kuil Amon? Kenapa kau masih berdiri? Kau harus bersujud di hadapan Tuhannya Yusuf. Kau harus jatuh ke tanah di hadapan Tuhannya Yusuf. Kalian Dewa Batu tidak malu atau masih mengaku sebagai dewa di hadapan Tuhannya Yusuf? Yusuf menghancurkan kalian untuk menghancurkan Zulaikha. Tuhannya Yusuf, kau jadi saksiku bahwa aku telah menjatuhkan dewa-dewaku. Kata Yusuf, kau ada di mana-mana. Kau ada di mana-mana dan melihat semuanya. Jadi katakan pada Yusuf bahwa Zulaikha tidak lagi menyembah patung. Ya Allah, terima kasih sudah mengembalikan saudara-saudaraku. Aku bersyukur. Aku merindukan ayah dan adikku Benyamin. Bawalah mereka padaku, ya Allah. Ya Allah, kami sudah lama berpisah. Sekarang aku ingin kami berkumpul kembali. Waktu itu, aku tidak tahu pada siapa Yusuf berbicara atau apa yang dia katakan. Sekarang pun aku tidak tahu. Siapakah kau sebenarnya yang disembah Yusuf dengan penuh cinta? Apa kau tampak seperti Amon? Aku tidak percaya itu. Aku tidak pernah menangisi Amon. Tidak pernah. Begitu juga dengan dewa-dewa lain. Namun aku sering melihat Yusuf menangisi dirimu. Dan aku
sudah sering menangisi Yusuf, tapi tidak menangisimu. Banyak orang Mesir memuja Yusuf bagaikan dewa. Lalu siapakah engkau yang dipuja oleh pria yang paling dicintai di seluruh Mesir? Banyak orang seperti Zulaika yang menangis jika berpisah dengannya. Tapi dia menangis jika dia jauh darimu. Kau pasti Tuhan yang sangat baik. Kalau tidak, orang seperti Yusuf tidak akan menyembah atau menangisimu. Yusuf beruntung punya Tuhan sepertimu. Dan kau beruntung punya hamba seperti Yusuf. Seorang wanita bangsawan di Tibs telah berzina, tapi kudengar dia melakukannya karena cinta. Jangan percaya itu, Yang Mulia. Cinta itu suci dan selalu setia. Cinta adalah suara hati. Itu tidak perlu alasan atau logika. Kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang kotor memasuki kesucian hati. Jangan menyalahartikan nafsu sebagai cinta. Apa kau pernah jatuh cinta? Iya, pernah. Pada siapa? Kau pasti sangat cantik. Karena demi dirimu, Yusuf telah mengabaikan semua wanita cantik. Aku tidak tahu apa kau mengizinkan orang lain untuk menyembahmu seperti kau mengizinkan Yusuf untuk menjadi hambamu dan menyembahmu. Tidak semua orang bersih seperti Yusuf. Apakah kau juga menerima orang-orang yang malu? Dan apakah kau akan mendengarkan mereka? Yusuf baik pada semua orang. Bagaimana denganmu? Aku tidak tahu siapa atau apa sebenarnya kau. Tapi aku yakin Tuhannya Yusuf pasti unik dan tidak ada bandingannya. Yang terbaik dan terindah. Kalau tidak, Yusuf tidak akan menyembahnya. Sekarang aku menangisi Tuhannya Yusuf. Sekarang aku menangisimu. Sekarang aku menangisimu.